pasti ada keutamaan yang Allah siapkan bagi mereka yang menjalankan perintahnya berupa talabul ilmi. Dan semoga kita mendapatkan semua kebaikan itu, mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan fadilah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab yang baru yaitu at-ta'addud atau ta'addudu az-zawjati fil Islam, poligami di dalam agama Islam. Kemarin kita telah menjelaskan panjang lebar tentang apa? Hukum poligami. Jadi hukumnya ini bukan wajib, tidak pula sunnah secara urutan, artinya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Secara urutan dia juga bukan sunnah, tapi poligami ini apa? Sebagai mubah, solusi dari kebutuhan. Kemudian sekarang kita akan berbicara mengenai apa sebab atau faktor di mana syariat ini memperbolehkan poligami. Apa faktornya, apa sebabnya? Ternyata banyak. Ternyata apa? Banyak. Dan ini kita pelajari untuk apa? Untuk sebagai tambahan ilmu agar kita tidak membenci syariat. Agar kita tidak membenci syariat. Karena yang wajib kita yakini, tidak ada syariat yang terbaik mengalahkan syariat Islam, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam buku Nawaqidhu al-Islam, 10 pembatal keislaman. Salah satunya apa, Bu? Meyakini ada syariat atau hukum atau ajaran yang lebih baik dibanding hukum Islam. Itu pembatal keislaman. Jadi kalau panjenengan meyakini wis pokoknya urusan poligami iki Islam gak bener, Islam salah, Islam gak tepat, hati-hati. Ucapan semacam itu ini menjadi salah satu pembatal keislaman. Nah, maka kita wajib meyakini bahwasannya tidak ada aturan, tidak ada hukum, tidak ada syariat yang lebih baik dibanding aturan dan syariat Islam. Yakin apa mboten? Yakin. Nah, sekarang maka panjenengan diberi ilmu. Bagaimana supaya keyakinan itu tumbuh, tidak sekedar doktrin. Dogma. Dogma apa? Ya pokok dicekok itu, iya. Pokok kudu yakin. Tidak bisa. Maka keyakinan Islam, doktrin dan dogma di dalam agama Islam ini dibangun di atas 2. Nomor 1, iman. Nomor 1 apa? Iman. Dan keimanan ini yang menjadikan panjenengan tetap yakin walaupun panjenengan belum mengerti hikmahnya apa. Itu apa? Iman. Dan ini yang kita pelajari di masjid Al-Mu'minun Mahakam. Itu bagaimana ketika suatu syariat itu hikmahnya belum ketemu. Tapi mau tidak mau, kita harus nurut. Maka saat itu yang ditonjolkan apa? Keimanan kita. Yakin bahwa apa yang Allah syariatkan, itu pasti mendatangkan kebaikan. Nah, tapi dogma seperti itu tidak hanya pada keimanan saja. Ada yang kedua, yang menjadikan kita yakin bahwa syariat Islam itu adalah yang terbaik. Bukan sekedar keimanan, tapi apa? Ilmu. Tapi Islam itu diajarkan dengan sesuatu yang memang bisa diilmiahkan. Kalau diturunkan, kenapa sih kok sampai syariat Islam seperti ini? Kenapa sih kok sampai hukumnya begini? Kenapa kok ini dilarang? Kenapa ini diwajibkan? Itu kalau diturunkan dengan ilmu, itu bisa ketemu. Itu bisa ketemu. Maka ketika iman bercampur dengan ilmu, imannya dilengkapi dengan ilmu, maka kedua perkara ini akan menjadikan kita kokoh meyakini syariat itu yang terbaik. Termasuk dalam pembahasan apa? Poligami. Tidak diragukan lagi
bahwa poligami merupakan cara yang paling tepat dan paling adil sebagai solusi dari beberapa perkara yang pasti dipilih oleh orang yang menggunakan akal sehatnya. Jadi kalau orang itu berpikir dengan akal sehat, dengan akal yang jernih, dengan hati yang bersih, maka pasti pada akhirnya dia akan pasrah. Oh ya sudah, ternyata memang ini benar. Kalau pakai apa? Akal sehat. Jauh dari apa? Emosional yang kemudian sekedar wis pokok emoh, pokok gak gelem, pokok keliru. Nah, orang Islam harus ilmiah. Harus apa? Ilmiah. Maka ada beberapa perkara yang menjadikan sebab dibolehkannya poligami. Nomor 1. Dan ini mau tidak mau, Anda akan mengatakan pada akhirnya, oh iya, tiba no, benar. Nomor 1, laki-laki seumur hidupnya memiliki potensi untuk punya anak. Karena laki-laki itu tidak ada masa menopause. Apa? Menopause atau menopause atau start. Karena ada pus, ada start. Jadi laki-laki sepanjang usianya ada peluang untuk bisa punya anak, berapapun umurnya. Yang penting fisiknya masih sehat. Ada cerita gharaib as-salaf. Gharaib itu perkara-perkara yang gharib. Gharib itu roto ajaib. Ada seorang laki-laki berusia 80 tahun. Tiba-tiba ada keinginan untuk menikah. Maka laki-laki itu manggil anak-anaknya. Wis, aku rabekno. Mau tidak mau, saya sudah kepingin nikah. Akhirnya dicarikan perempuan dari sukunya. Karena kalau sesama suku lebih mudah. Dinikahkanlah laki-laki itu. Malam pertama, dia hubungan suami istri dengan pasangannya. Pas selesai hubungan suami istri tersebut, si laki-laki itu meninggal dunia. Maka perempuan ini terkena masa namanya masa iddah. Untuk menjaga nih, jangan-jangan hamil. Dan qadarullah ternyata betul-betul hamil. Coba, umurnya berapa? 80. Perempuan 80 masih bisa hamil? Berapa maksimal? Hah? Ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau normalnya perempuan, ya kisaran antara 50-an tahun ya. Ada yang sampai 45 wis mentok. Ada yang sampai 47 masih bisa hamil. Tergantung keadaan masing-masing orangnya. Tapi keumuman perempuan itu di kisaran angka berapa? 50 tahun. Sementara laki-laki masih panjang. Jadi sebab pertama, karena laki-laki seumur hidupnya masih memiliki potensi untuk memiliki keturunan. Berbeda dengan perempuan. Perempuan tidak bisa selamanya memiliki potensi tersebut. Usia subur perempuan hanya terbatas sampai usia 55 tahun. Suburnya. Tapi maaf, kalau kemampuan untuk melayani suami, ya selama dia masih mau, ya dia mampu saja. Tapi kita tidak berbicara kemampuan untuk melayani suami. Tapi kita berbicara tentang potensi untuk bisa memiliki keturunan. Setelah melalui usia tersebut, artinya 55 tahun, perempuan sudah tidak bisa hamil lagi. Karena ia telah memasuki usia menopause. Pause. You know, pause and start. Jadi wis diistirahatkan. Bahkan ada yang sebelum usia itu sudah menopause. Jumlah maksimal anak yang dapat dihasilkan oleh seorang perempuan 20. Kalau dihitung secara usia kehamilan, kemudian waktu dia menyusui, sampai kemudian bisa hamil lagi, itu kalau dihitung-hitung dia nikah umur 15, hitungannya mulai 15 tahun dia menikah, maka maksimal dia bisa punya anak 20. Itu kalau menikahnya umur 15. Sementara sekarang usia perempuan itu menikah semakin naik. Bahkan sekarang 30 tahun belum nikah untuk perempuan sudah mulai dianggap wajar. Ketika dia kuliah kedokteran, dia butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikan kuliahnya, kemudian koas, you know koas? Dokmut. Apa dokmut? Dokter muda yang ditugaskan baru nanti dia punya izin
praktek, baru nanti kalau dia mau melanjutkan untuk spesialis. Waduh, maka karena faktor seperti itu dan faktor yang lain, maka banyak perempuan yang sekarang itu menikahnya di usia yang tidak lagi muda. Nah, maka tentu anaknya cuma berapa ya? Mungkin kalaupun dia betul-betul pengen punya anak, paling mentok 5, 6, 7, 10. Tapi kalau dia menikah betul-betul mulai usia belia, di mana dia sudah haid, sudah bisa hamil, maka maksimal jumlah anak yang bisa dia dapatkan berapa? 20. Sementara jumlah tersebut hanya seperempatnya dari jumlah yang bisa dicapai oleh laki-laki yang menikahi 4 orang istri yang semuanya subur. Kalau laki-laki menikahi 4 orang istri, maka dia bisa menghasilkan 80 anak. Tenang, tenang, tenang. Ya, tenang. Keep cool, calm, and confident. Tenang. Anda, Bu, jangan membayangkan perkara ini pada zaman kita. Ya, ndak nyocok. Wong sekarang subur aja anaknya cuma 1 kok. 2, bahkan ada yang sama sekali sekarang ada yang namanya apa? Child free. Nikah tapi tidak punya anak. Itu pilihan, bukan karena faktor takdir, penyakit, atau yang lain. Memang pilihan. Kenapa? Karena dianggap anak itu ngerepoti, anak itu akan nanti menjadi beban buat dia. Dia merasa dirinya belum mampu bertanggung jawab kalau dia punya anak. Macam-macam. Yang itu tentu oleh agama Islam apa? Dilarang. Nah, sekarang kita bandingkan dengan laki-laki di zaman dahulu. Tapi ingat, Bu, zaman dahulu itu tidak mesti jelek. Tidak mesti apa? Jelek. Bahkan banyak baiknya. Orang zaman dulu, Bu, Masya Allah. Mereka punya keyakinan dari keimanan mereka yang kuat, banyak anak, banyak rezeki. Dan itu betul. Benar. Karena masing-masing anak yang lahir, itu oleh Allah dikasih jatah rezekinya masing-masing. Cuma boleh jadi dilewatkan ayahnya, dilewatkan ibunya, dilewatkan kakaknya, dilewatkan siapapun. Yang penting itu kalau sampai kepada dia, itu rezeki dia. Nah, maka dengan ini, Bu, kalau laki-laki apabila dia mau poligami, dia bisa menghasilkan keturunan jauh lebih banyak dibanding dia memilih hanya dengan 1 orang istri. Kalau cuma 1, maksimal berapa? 20. Anda tahu yang akrab di telinga kita, Usamah bin Laden. Ingat gak? Yang sempat rame dikejar-kejar oleh Amerika gara-gara dibilang konon adalah otak dibalik tragedi 212. Tragedi WTC. Tahun berapa itu? 2 September 11 September, jazakillah khair. Tahun berapa? Saya masih SMA di Ar-Rahmah itu. Saya SMA itu sekitaran tahun 2010-an lah. Anda percaya saya SMA 2010? Itu masih awal-awal tahun 2000-an. Jadi saya masuk 1 SMA itu pas milenium baru. Berarti sekitar tahun itu lah, saya lupa persisnya. Nah, Anda tahu Usamah bin Laden itu anak keberapa? Kalau saya tidak salah, anak ke-50. Anak ke-50. Karena memang ayahnya salah seorang saudagar kaya di Saudi Arabia. Maka tentu istrinya tidak 1. Dan boleh jadi, nun sewu nggih, ini mungkin bahasa gampangnya, sempat reshuffle. Ngerti nggak reshuffle? Ya mungkin ada salah satu istri yang mungkin mereka sudah tidak produktif lagi, tidak bisa hamil lagi, mungkin dengan kesepakatan segala macam dengan cara yang baik, mungkin digantikan istri baru yang lebih. Lah kok tukar tambah iku lho, astagfirullah. Saya loh sebagai bahasa yang saya pilih paling pas, paling apik. Loh kok panjenengan bilang tuker tambah? Anda anggap perempuan seperti apa? Nggak boleh begitu loh, Bu. Perempuan itu bukan barang, tapi perempuan itu dimuliakan. Sudah. Yang kedua, loh, saya jujur aja, Bu. Zaman dulu, Bu, umum nggak kalimat tunggal bapak, bedo ibu? Umum nggak kalimat itu?
Umum sekali dan biasa. Nah, tapi memang orang-orang di zaman itu ya hatinya masih lapang, keadaan hidupnya qanaah, laki-lakinya juga bertanggung jawab. Sehingga kalimat tunggal bapak, bedo ibu itu kalimat yang biasa. Yang kedua, sebab yang menjadikan poligami itu dalam agama Islam diperbolehkan. Biasanya, seorang laki-laki menikahi perempuan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Maka ingat, tidak sehat nikah kedua atau ketiga atau keempat dengan memberi syarat kepada istrinya, yang penting kamu tidak boleh hamil. Itu tidak bertanggung jawab. Itu tidak bertanggung jawab, tidak boleh. Namanya orang nikah, itu yang dicari bukan cuma hubungan biologisnya, tapi yang dicari apa? Sebagai tanggung jawab. Kalau dia nikah, memang umumnya harus punya apa? Harus punya apa? Keturunan. Dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, dan itu menjadi tujuan utama dari sebuah pernikahan. Namun terkadang perempuan yang dinikahinya tersebut ternyata mandul. Nah, misalkan dia nikah yang pertama, niatannya apa? Punya keturunan. Ternyata perempuan yang dinikahi apa? Mandul. Maka dia bertahan dengan perempuan itu boleh? Bagus, tidak apa-apa. Kalau dia bisa bersabar atas keadaan itu, bagus tidak? Bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya sudah, kamu tetap istri saya, tapi karena saya kepingin punya keturunan, bagaimana kalau saya diizinkan nikah lagi untuk dapat apa? Keturunan. Contohnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Awal menikah dengan Siti Saroh. Punya anak? Tidak. Kemudian menikahi siapa? Siti Hajar. Punya anak? Punya. Yang akhirnya mendapat anak namanya Ismail. Setelah nikah sama Ismail, ternyata Siti Hajar setelah menikah dengan Siti Hajar, Allah takdirkan Siti Saroh juga hamil. Subhanallah. Jadi legowo. Walaupun demikian, ia tidak mau menceraikan istrinya tersebut karena ia sangat mencintainya atau juga mungkin merasa iba kepadanya. Maka demi kemaslahatan bersama, ia boleh menikahi lagi perempuan yang lain yang dapat memberikan keturunan untuknya, sehingga ia dapat merasakan nikmatnya memiliki keturunan. Walaupun ini untuk istri pertamanya tentu berat ya. Karena apa? Istri pertama tidak punya keturunan, nikah lagi, lah kok istri kedua dari suaminya punya keturunan. Itu krosolwe. Nah, tapi ya tentulah Bu, ini kan kita hidup di dunia itu kan kudu nyenengno hati. Bukan sekedar nyenengno hati, tapi bagaimana kita punya hati yang tunduk dengan syariatnya Allah. Itu tujuan utamanya. Kalau memang itu syariat Allah dan Anda lihat itu halal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu menonjolkan bagaimana saya istislam. Istislam itu apa? Pasrah, tunduk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Geser ke sana? Ya apa? Itu mendingan satir itu digeser dikit di sini biar ibu-ibu bisa muter ke sana. Yang ketiga. Yang pertama tahu Bu, yang pertama tadi apa? Jumlah maksimal anak keturunan yang bisa didapatkan. Satu perempuan maksimal berapa? 20. Sementara terkadang laki-laki ingin mendapatkan anak yang lebih banyak. Kalau dia menikahi 4 perempuan, kalau semuanya mencapai jumlah maksimal, dia bisa dapat anak berapa? 80. Maka kalau dia meninggal, tentu pahalanya jauh lebih banyak. Betul apa enggak? Yang kedua, karena terkadang istri yang dinikahi, Allah takdirkan istri tersebut apa? Mandul. Maka dengan itu dia tidak mau menceraikan istri yang pertama, dia boleh mengambil istri yang berikutnya. Yang ketiga, fakta membuktikan bahwa sedikit laki-laki yang dapat Ayo saya baca aja ya, walaupun ini kesannya kok kurang elok, tapi ya tidak apa-apa karena ini fakta ya. Fakta membuktikan bahwa sedikit laki-laki yang dapat memuaskan insting kelaki-lakiannya hanya dengan satu istri. Sebaliknya, tidak sedikit di antara mereka yang masih mencari perempuan lain untuk memenuhi hasratnya tersebut. Sehingga seandainya tidak diperbolehkan poligami, pasti dia akan terjatuh pada perzinaan. Dan ini sudah settingan pabrik yang Allah ciptakan laki-laki dengan insting dan naluri itu. Maka poligami itu apa? Mewadahi. Yang keempat, terkadang ada juga laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan dia memiliki
hasrat seksual yang sangat tinggi, yang mendorongnya untuk banyak melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Namun, terkadang istrinya tersebut memiliki keadaan yang sebaliknya. Sehingga apa? Suami itu tidak terlampiaskan kebutuhannya. Maka dia perlu mendapatkan istri yang berikutnya. Walaupun terkadang ada perempuan yang ngomong, sakwali Ustaz. Malah saya siap sedia, suami saya yang males-malesan. Tapi yosek ngebet, poligami. Udahlah. Tapi ini alasan yang dituliskan oleh penulis. Kadang-kadang ada suami yang memang hasratnya tinggi. Sementara istri itu, kalaupun dia tidak memiliki hasrat yang tinggi, maka suami itu boleh mengambil pasangan yang lain. Atau sesekali, bukan sesekali, dalam 1 bulan ada periodik yang istri itu tidak bisa melayani suaminya. Itu yang kelima. Atau terkadang ada istri yang mengalami haid dalam waktu yang cukup lama. Saya punya teman, 5. Anda baca yang kelima. Terkadang istri itu ada yang mengalami periodik haid cukup panjang. Saya punya teman di Kediri, itu istrinya haid itu kurun waktu 18 hari. Naik turun sedikit. Kadang-kadang cuma 16 hari, kadang-kadang sampai 20 hari. Anda bayangin. Berarti masa sucinya dia, kalau dihitung-hitung gambaran gampangnya, cuma 10 hari. Setelah itu haid lagi. Ini suaminya bagaimana? Kalau tidak ada syariat poligami. Walaupun tetap ada pilihan suami bersabar. Ada pilihannya enggak? Ada. Tapi syariat memberikan peluang, kalau memang itu yang dibutuhkan, ada syariat yang menjadi solusi, yaitu poligami. Yang keenam, mungkin juga ada laki-laki yang sedang berada di daerah jauh dari istrinya, sehingga mengharuskan dia untuk menikah lagi di daerah tersebut agar dia terhindar dari dosa. Misalkan suami harus kerja ke luar negeri, sementara istrinya entah tidak mau atau keadaannya tidak memungkinkan untuk dibawa pindah ke daerah yang jauh. Mungkin anak-anaknya terlanjur sekolah di sana, mungkin ibunda atau ayahanda dari istrinya sedang sakit yang membutuhkan keberadaan anaknya tersebut. Nah, maka Islam memberi solusi apa? Boleh poligami. Anda fahami dengan positif thinking ya, jangan iku lah alasan tok. Nah, iki sangel lek kena ngono sangel. Lek kena kalimat alah alasan. Angel sudah angel. Yang ketujuh, nomor 1 tadi apa? Jumlah anak. Nomor 2, terkadang istri yang pertama Allah takdirkan mandul. Nomor 3, memang keumuman laki-laki settingan pabrik itu tidak cukup dengan 1 orang perempuan. Maka Allah memberikan solusi dengan poligami. Yang keempat, terkadang ada suami yang memang libidonya tinggi, sementara istri tidak mampu mengimbangi, sehingga Allah berikan solusi agar selamat dari dosa. Yang kelima, ada perempuan-perempuan yang memang masa haidnya cukup panjang. Dan itu ada. Sehingga supaya suami tersebut tidak merasa tersiksa, maka Allah memberi syariat apa? Poligami. Yang keenam, ada suami yang mungkin Allah takdirkan harus kerja jauh dari tempat istrinya. Daripada dia jatuh pada perbuatan dosa, oleh syariat diberi peluang poligami. Yang ketujuh, ini yang data statistik. Yunus statistik? Apa? Wih, mantap temanya Ustadz. Lah itu Ustadz, istrinya pada jadi TKW, suaminya yang ditinggal ya. Semacam-macam. Dan ibu-ibu tahu, banyak jamaah saya itu TKW Hongkong segala macam, yang kemudian komen segala macam. Itu mesti kami doakan. Yo, terkadang kalau ngomong kepingin, Bu, siapa sih yang kepingin jauh dari keluarga kan? Tapi terkadang keadaan ekonomi yang mendesak. Ya, mudah-mudahan sama Allah diberikan sehat walafiat, lancar, jauh dari fitnah, dan segera Allah berikan kecukupan untuk bisa pulang ke tanah air, kerja di tanah air. Amin ya rabbal alamin. Anda kalau lihat, Bu, kesian. Yang kerja ke luar negeri itu kesian. Gak enak-enak nemen. Dibanding perjuangannya dibandingkan hasil yang dia dapatkan, kadang-kadang tidak sebanding. Cuma dia mikir, aku di Indonesia oleh duit itu kondi. Ya Allah, kesian.
Kemudian, yang ketujuh, data statistik menyebutkan jumlah perempuan selalu paling banyak dibanding laki-laki. Belum lagi ketambahan perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Sampai saya cerita enggak? Saya ngomong sama istri saya ini, karena saya tahu istri saya sedang nonton, karena temanya seperti ini. Ada salah satu bidan, itu ngaji sama saya di kajian mulazamah, kemudian ngomong apa? Ustadz, bikin dong kajian Zoom privat, Zoom tertutup. Karena apa? Dia ceritakan, banyak teman-teman saya seprofesi bidan juga, yang suaminya itu wafat pasca COVID. Jadi, dalam keadaan mereka ini, bidan-bidan di usia produktif, yang masih mau tidak mau butuh suami. Dalam keadaan ekonomi mereka mapan, pekerjaan mereka juga bagus. Nah, maka yang paling realistis untuk mereka, daripada mendapatkan perjaka yang saingannya para gadis, maka yang paling realistis, mereka rela untuk jadi istri yang kedua. Tapi ingat, suaminya harus pantas, harus bertanggung jawab. Suami yang memang betul-betul sudah memiliki kedewasaan, kesiapan. Nah, saya disuruh bikin materi itu. Saya iyakan, siap, niatan kita baik. Saya cerita sama istri saya, ojo yo, ojo nggak Zoom iku. Nah, saya kan seorang suami yang taat sama istri. Sehingga ya sudahlah, ojo, ya sudah ojo, saya telepon. Waduh, maaf Bu Bidan, ini ternyata komandan melarang. Ini kalau sampai masuk ke materi itu, waduh, bisa kena hukuman saya ini seumur hidup ini. Sudah. Maka memang jumlah laki-laki itu tidak lebih banyak dibanding, atau perempuan jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Kalau tidak ada syariat poligami, terus perempuan yang tidak bersuami mau nikah sama tembok. Mau nikah sama siapa? Jadi panjenengan Bu juga harus berpikir apa? Terkadang emosionalnya diturunkan dulu, rasionalnya dimunculkan. Oh iya ya, saya menolak karena saya punya suami. Coba posisi saya itu adalah perempuan yang tidak bersuami. Sementara suami semua sudah didumroto, sudah punya istri masing-masing. Kalau mereka tidak diperbolehkan poligami, orang semacam saya yang tidak bersuami mau nikah sama siapa? Nah itu loh Bu, itu namanya rasional. Walaupun ya saya tidak maksa panjenengan lah, enggak. Kenapa? Ya memang berat ya, memang berat. Ya Allah, mudah-mudahan sama Allah diringankan. Amin. Tidak mau amin? Anda egois Anda. Yang kedelapan, masih termasuk di antara hikmah diperbolehkannya poligami adalah melaksanakan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami diuntungkan oleh keadaan tanpa memikirkan si istri yang lama tak dinafkahi batinnya. Masya Allah. Ya memang pembahasan seperti ini Bu, ini pembahasan yang tidak bisa sepihak. Harus apa? Balance. Balance itu apa? Ya harus seimbang. Tapi tolonglah ya, saya difahami ya. Saya ini bukan ustadz yang senengannya ngomong poligami, tapi kali ini memang materinya. Percaya kan Anda? Jangan gak materi, gak ngomong iki kok saya. Cuma ya memang pas materinya begini. Perasaan enggak ya? Sudah. Masih termasuk di antara hikmah diperbolehkannya poligami adalah melaksanakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabdanya? Tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah perempuan yang penyayang. Nikahilah perempuan yang berpotensi memiliki banyak anak. Artinya wong wedok sing kandungannya apa? Subur. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad itu nanti di hari kiamat akan bangga dengan banyaknya jumlah umatnya pada hari kiamat. Kalau Nabi Muhammad bangga dengan banyaknya jumlah umatnya, maka kita harus berperan dalam hadis ini. Bagaimana peran kita? Yo jadilah perempuan yang memang senang punya anak banyak. Kalau memang Anda merasa kemampuan Anda terbatas, dukung suami Anda. Untuk apa? Sudah, tenang. Ini saya baca dulu, saya baca ini. Saya kok rotok keringetan dingin saya. Kita lanjutkan aja wes ya. Ini materi berikutnya apa sih ini? Nusyus aja wes ya, nusyus aja udah. Halaman 346.
Nusus, sudah ada, nusus. Tapi tidak apa-apa sih ya. Lah, demikianlah beberapa hikmah disyariatkannya atau dibolehkannya poligami. Yang mungkin kalau kita pelajari lebih dalam, kita akan dapat hikmah yang lebih banyak. Cuma ini yang dituliskan oleh penulis. Maka Allah Maha Benar yang telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Apa firmannya dalam surat Al-Baqarah 216? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Awal ayatnya apa? Allah mengatakan, nah, iya memang itu. Tapi di inti ayat itu boleh jadi kamu mencintai sesuatu, senang pada sesuatu, tapi apa yang kamu senangi itu mendatangkan keburukan. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, termasuk contohnya apa? Ya poligami ini. Padahal dari apa yang kalian benci, itu mendatangkan kebaikan. Ditutup, Allah yang tahu sementara kamu tidak tahu. Maka termasuk untuk ibu-ibu yang kemarin bulan lalu ya, minta didoakan karena sakit ini, sakit itu. Santai saja Bu. Boleh jadi justru nanti setelah Anda tahu hikmahnya, Anda akan mengatakan apa? Oh, yus gak apa-apa, selamat aku biyen loro. Karena apa? Dosaku entek. Oh, sudah hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak usah protes karena yang maha tahu siapa? Allah. Nah, maka lihat. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kok tiba-tiba keegoisan seorang perempuan itu? Ada yang terpotong nggak punya saya nih? Kok tiba-tiba langsung keegoisan seorang perempuan? Memang kadang-kadang. Kita lanjutkan. Ketika kita berbicara tentang poligami, maka akan tergambar dalam benak kita adalah mencari perempuan yang hidup dengan kemampuan ekonomi yang rendah. Jadi seakan-akan sing dipoligami itu perempuan yang wis pokok lemah lah. Secara ekonomi lemah, secara posisi sosial juga lemah. Sehingga terkesan istri kedua itu yang gampang ditoto. Wis salah manuto wis. Gitu. Ketika kita berbicara mengenai poligami, maka yang akan tergambar dalam benak kita adalah mencari perempuan yang hidup dengan kemampuan ekonomi yang rendah. Tidak memiliki pekerjaan atau dia seorang pengangguran. Dan sedang membutuhkan suami untuk menjadi penopang hidupnya. Kadang-kadang itu yang terbersit. Namun lain halnya dengan yang tergambar di benak sebagian perempuan yang telah menikah. Untuk perempuan yang sudah punya suami, gambarannya beda. Wong lanang lek rabi maneh golek enak etok gitu loh. Jadi tidak ada sisi nolong itu hilang dari akalnya perempuan. Apa nolong alasanmu? Alasan asli ini yo golek enak etok. Bener apa enggak? Jangan sok-sok betul, sudah diem aja. Mendingan diem aja ya. Namun lain dengan perempuan yang tergambar di benak sebagian perempuan yang telah menikah. Ini perempuan yang sudah nikah. Mereka membenci poligami. Seolah sikap mereka berkata, biar saja perempuan miskin itu tanpa suami. Lu kenapa harus ngambil suami? Saya. Nah, maka ada konotasi negatif. Dianggap kalau poligami itu mesti pelakor. Padahal kalau kita ngomong poligami, kita sedang tidak berbicara tentang pelakor. Dan pelakor itu tidak senantiasa berkaitan dengan poligami. Apa? Tidak ada kaitannya. Setuju adik-adik? Mahat. Bahaya ini. Aduh, saya kok astagfirullahaladzim. Ya Allah, tidak tahu. Tuh, saya dari niat puasa tapi kok bismillah. Namun lain lagi dengan yang tergambar di benak perempuan yang telah punya suami. Seolah sikap mereka itu mengatakan, biarin aja perempuan itu, kan urusannya dia. Kenapa saya harus berempati sama dia? Biarkan dia miskin hidup tanpa suami, walaupun ia seorang muslimah. Biarin. Padahal apa? Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia merasa senang hidup dengan suami, maka dia akan merasa sedih ketika orang lain hidup tanpa suami. Nah, sekarang maaf, dengerin baik-baik.
Maka terkadang dia harus merelakan egonya. Wis lah, ego turun sebentar ya. Karena apa? Wong hidup itu bukan cuma di dunia. Nanti ada kehidupan di akhirat. Di mana nanti di akhirat itu, Bu, gak ono ceritanya cemburu, sedih, susah, mangkel. Nggak ada di akhirat. Maka Anda sabar sejenak di dunia untuk dapat akhirat yang nikmatnya paripurna. Maka ada, loh kok di akhirat lek bojoku untuk bidadari. Maka itu bukan surga. Surga itu apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah cabut loro hati itu. Penyakit hati itu semuanya sama Allah dicabut dari hati. Maka yang pertama kali Allah jadikan untuk penghuni surga, itu hatinya dibersihkan. Maka kalau panjenengan kepingin dunia ibarat surga, hati kudu resik. Maka ya Allah ibu-ibu, sudahlah Bu. Nggak usahlah sakit saling saingan kono, saingan kene, ngilokno kono, ngilokno kene, merendahkan sana, merendahkan sini. Wis podo kabeh. Kita ini seorang manusia yang tertatih-tatih mencari ridhonya Allah. Nggak usah saling, apa sih ngaji mek kono, iku lho ngene. Nggak usah, bismillah. Sampai ia mikir begini, perempuan tadi, biarin saja dia mati sengsara. Asal dia tidak mengambil suamiku. Intonasinya begitu. Biar masuk ini materi ini. Jadi baca yang bagus itu adalah orang yang membaca dengan intonasi yang benar. Bagaimana intonasinya? Biarkan dia mati sengsara. Asalkan ia tidak mengambil suamiku. Ngimut. Anda ketawanya kok serius sekali. Masya Allah, ini pengajian ngaji hati betul ini. Hati bahagia pulang dari sini. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Egois. Padahal orang beriman boleh tidak egois? Tidak boleh. Jangankan untuk urusan suami. Maaf ya, ini Anda jangan mikir yang macam-macam. Untuk sekedar urusan makanan saja, kalau panjenengan punya makanan yang lebih, wajib dibagi kepada orang yang tidak punya makanan. Anda punya tumpangan lebih, harus memberi tumpangan kepada orang yang tidak punya kendaraan. Bahkan di rumah, itu Rasulullah bilang apa? Rumah itu isinya cuma 3 kamar. Tapi 3 ini bukan jumlah, tapi fungsi. Nomor 1, kamar untuk suami dan istri. Nomor 2, kamar untuk anak. Nomor 3, kamar untuk tamu. Al-baitu thalathu ghuraf, kata Rasulullah. Warrabi'atu lisyaitan. Kalau ada kamar yang keempat, itu ditempati siapa? Setan. Maksudnya apa? Ada kamar kosong tanpa fungsi. Maka tempat itu akan menjadi tempat tinggalnya siapa? Setan. Dan itu hadisnya sahih. Maka tidak aneh kalau ada rumah kosong, biasa kita ngomong apa? Kok melbu, kok merinding yo? Dianggap suwung. Bahasa Jawanya apa? Suwung. Ngerti suwung? Suwung itu pas Anda masuk, maka nuansanya itu apa? Singkep. Singkup. Itu. Ya, sumuk. Ya, sumuk. Siup. Ya sudah, ya itu sudah. Ya Allah, Iup. Iya, iup itu kalau Anda siang-siang panas, ini sore wet, iup. Singup. Matur suwun nggih. Ini kosakata baru ini. Manfaat dunia akhirat ini, Masya Allah. Ya sudah, singup. Jadi memang itu betul dalam dalil. Karena apa? Kalau ada rumah kosong, itu mesti ditempati oleh siapa? Setan. Maka tidak masalah, Bu. Misalkan ada mahasiswa yang kelihatannya orangnya tertib ke masjid, Masya Allah, dan tidak mengkhawatirkan muncul fitnah. Anda izin sama suami, Mas, iki lo Mas, ono mahasiswa, Masya Allah, api Mas, nang masjid 5 waktu, wis timbang dek ngekos Mas, oleh gak dia tinggal di rumah kita. Nah, tapi hati-hati, itu kalau tidak khawatir memunculkan fitnah. Karena sekarang zaman ini, Bu, apa yang tidak bisa terjadi coba? Bang moro tuai di pangan atau saiki? Lu iya. Saking geraga sih. Maaf YouTube ya, ini materinya YouTube, bukan kemauan saya ini. Sudah. Inilah yang disebut dengan sikap egois. Inilah apa? Singup. Bukan siup.
Singup. Terima kasih Mbak Maidina, Anda yo komennya yo tepak banget tuh. Singup. Singup itu apa? Sowong ya. Kalau masuk rumah nuansanya kayak nggak enak gitu, kayak horor gitu. Duduk di sebelah sini kayak moro-moro kayak merinding. Nah itu karena apa? Ada kekosongan di rumah tadi. Maka kalau rumah itu banyak kosongnya, harus sering-sering dipakai ibadah. Tujuannya apa? Ngimbangi. Biar setan-setan itu tidak nyaman di situ ya. Maka alangkah bagusnya diisi dengan siapa? Orang-orang yang memang manfaat. Yang tidak khawatir memunculkan fitnah. Nah maka kalau perempuan itu mengatakan biarin aja dia mati tanpa suami, biarin dia mati susah, sedih, miskin, urusannya dae, sing penting gak cukup suamiku. Nah maka ini disebut apa? Egois. Angkat tangan yang egois. Angkat tangan. Yang egois angkat tangan. Loh, bukan laki, perempuan yang saya maksud. Monggo angkat tangan. Anda ada egois ya? Saya minta nomor HP suami panjenengan masing-masing nggih. Nanti saya kenalkan dengan beberapa calon yang pas. Ada satu ustadz. Apa itu? Ada satu ustadz di Jakarta. Kami kenal. Iya, itu ustadz. Kami kenal dengan beliau. Beliau itu punya apa? Punya grup WA. Itu isinya apa? Nun sewu nggih. Perempuan-perempuan karir yang memang mereka sudah telat menikah karena di awalnya memang nikah itu bukan prioritas untuk mereka. Tapi setelah berjalannya waktu mereka mulai ngerti ilmu, mereka mulai ngerti oh ternyata dunia kerja membosankan seperti ini. Akhirnya mereka dengan usia yang sudah terlanjur telat tadi Bu, itu kepingin nikah. Nah maka tentu standar suami yang dicari ya tidak sama dengan perempuan yang usia 23 kan begitu ya, mesti akhirnya wes gak apa-apa wes, yang penting apik, yang penting tanggung jawab, yang penting bisa menjadi suami yang menjadi imam dalam rumah tangga, kan begitu. Itu ustadz tadi, itu sampai punya jumlahnya Bu, itu 2 grup WA enggak cukup. Pada satu grup WA itu maksimal membernya berapa? Oh enggak, ini bukan yang, kalau sekarang 2000 ya? Oh beda, ini dulu yang masih sekitar di angka 200 sekianan. Berarti itu jumlahnya lebih dari 400-an. Siap. Kalau suami panjenengan kerso, saya mintakan kontaknya nanti. Kerso boten? Anda kok yakin sekali boten? Anda yang boten kerso, suami panjenengan kerso. Jangan sok mewakili orang lain. Nggak tahu materi ini, Masya Allah. Ngeri-ngeri sedap ini. Inilah yang disebut dengan keegoisan, sikap yang tidak mau mengedepankan rasa kasih sayang kepada sesama muslimah. Dia tidak mikir sesama muslimah. Itulah sikap yang terlahir dari emosi tanpa menggunakan logika atau tanpa memandang kemaslahatan syar'i. Jadi munculnya karena apa? Egois, tidak mau main logika, mainnya perasaan, emosional, dan dia tidak memikirkan kemaslahatan syar'i. Yang penting, aku seneng, wong liya kudu urusanku. Nah ini. Padahal Anda tahu kan orang Islam itu masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'a sa'iru al-jasadi bil humma was-sahari. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu Bu, di dalam kasih sayang mereka, saling mencintai di antara mereka, saling mengasihi di antara mereka, itu seperti tubuh yang satu. Lu bisa Ustaz, tapi materinya arahnya jangan poligami. Iya wis, mandek, lanjut. Maka itulah orang beriman, kalau salah satu tubuhnya merasa sakit, maka seluruh tubuh kerosot demam dan tidak bisa tidur. Nah, ketika perempuan lain tidak bisa tidur karena mendambakan suami, Anda juga memiliki perasaan yang sama. Yo saaken yo. Siapa wis bismillah. Suaminya ditarbiyah. Mas, dadi wong lanang sing kuat, Mas. Kuatno ibadahmu, imanmu, duitmu. Lo ya. Lo uang mau ndak mau ya penting apa ndak? Tapi perempuannya ngomong, aku gak butuh duit kok. Salah aku lek duit cukup. Ya apa kalau begitu? Nah, maka jangan egois. Nah, tapi ingat, pengajian ini bukan dorong Anda untuk itu. Nggak, cuma supaya Anda punya ilmunya. Apakah termasuk kebaikan jika sebagian perempuan bersenang-senang bersama suaminya, anaknya, rumah tangganya, dan membiarkan sebagian perempuan yang lain jatuh
dan jauh dan tidak pernah merasakan kasih sayang suami dan memiliki anak. Apakah ini termasuk kebaikan, Bu? Anda senang dengan suami Anda, dengan anak-anak Anda rekreasi, Anda makan bareng, nginep di hotel bareng. Dalam keadaan di posisi yang lain, ada perempuan-perempuan yang mendambakan itu tapi mereka tidak punya. Ini kebaikan atau bukan? Jawab. Anda membiarkan mereka tersiksa seperti itu, dalam keadaan Anda belani egoisme Anda, kemudian yang penting aku seneng, aku melakemangan bareng be bojoku, be anakku, rekreasi bareng, perempuan lain, apa urusannya dengan saya? Baik atau tidak ini? Loh, Jani yang ngerti loh, kalau diajak berpikir secara naluriah. Tapi ingat, ini bukan paksaan, tapi sekedar memberikan apa? Gambaran yang sesuai dengan ilmu. Ditanya lagi, apa sih salahnya mereka itu sampai harus dihukum dengan cara seperti itu? Ngerti enggak? Apa salahnya perempuan-perempuan itu kok sampai Anda hukum Anda tidak boleh, seakan-akan kamu tidak boleh menikmati punya suami? Loh, tidak harus suami Anda. Kalaupun dia akhirnya jadi istri yang kedua, kenapa harus dijadikan bahan tuduhan? Anu yo kok tego yo, kok gelem yo, kok tegelati ini. Sampai ngomong busa-busa dik ini, hanya menyalahkan perempuan yang jadi istri kedua. Apa salahnya dia? Emang dia tidak berhak punya suami? Hei, jawaban. Astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan. Nanti Bu, ada pendapat wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi ingat, setelah kita cerita semua itu, Allah nutup ayatnya apa? Tapi kalau kamu khawatir tidak bisa adil, satu, nanti ada waktunya, ini dulu kita selesaiin. Jangan dengerin dulu ya. Apakah kesalahan mereka sampai mereka harus dihukum dengan cara yang seperti itu, seakan-akan mereka itu tidak layak punya suami? Apa salahnya mereka? Sikap yang seperti itu tiada lain merupakan sikap egois yang ada pada perempuan yang telah menikah dan pada laki-laki yang dikungkung oleh istri mereka. Mau ngurip kok di bawah kelei perempuan. Ini kalau orang Arab bilang apa? Ya'ish tahta ibtin nisa. Dia hidup di bawah ketiak istrinya. Kalau saya ya mau apa? Ini adegan aja, adegan. Ini acting. Aslinya bagaimana ya biar istri saya yang tahu. Nanti saya pulang ini tidak tahu. Kok selamat saya pulang malam hari ini. Biasa istri saya sudah tidur. Nah, sudah. Sehingga mereka, para suami itu, tidak bertindak kecuali sesuai keinginan istrinya. Lemah. Saya cek dulu. Ada WA masuk. Jangan ada WA masuk ini. Tidak ada. Aman. Aman. Istri saya begini, Masya Allah. Istri saya itu Masya Allah. Bukan cuma istri saya, mertua saya juga Masya Allah. Top, baik, luar biasa, sabar, qona'ah, wis gak tau. Ibu-ibu denger ibu. Perempuan mana yang tahan urip bareng morotua 14 tahun? Tidak ada protes plus, tidak ada, Masya Allah. Gini. Kalau mau pindah rumah jane ya iso. Tapi kemudian kan di rumah umi saya itu tinggal saya sama istri saya. Dan anak-anak saya itu hiburannya Abi sama umi saya. Tapi istri saya plus kan, bang ya mbok pindah bang di. Tidak pernah. Gini. Biar seimbang. Lanjut. Duh, sampai mana tadi? Jika tidak demikian, saya pernah ngomong begini di Kediri. Ibu-ibu Kediri gak terima. Dulu si Facebooki kalau ada bojone sing di, kok kaya tok. Nggak ada akan ketemu wajah istri saya di medsos. Dan ibu-ibu yang pernah foto sama istri saya jangan diupload ya. Yang pernah foto bareng sama istri saya jangan diupload. Ini amanah ya. Jangan diupload karena memang saya tidak suka foto istri saya keluar tuh, dan istri saya sendiri tidak suka. Oh, tolong apa? Santai saja.
Santai saja. Jika tidak demikian, maka apakah sebenarnya sampai Anda buka TikTok? Di TikTok itu pencariannya apa? Istri Ustadz Rifki Ja'far Talib. Lala pokok sekepo itu Anda dengan rumah tangga orang ada, Pak Anda mau lihat cantik, oh wayu, pol, Masya Allah, tabarakallah. Anda lewat, tak bujuk edan, lewat, Melayu Anda. Anda lihat istri saya langsung ciut Anda, langsung ditutupi jilbab. Sombong amat. Dan ada bercanda aja, biasa aja. Cuma memang nggak suka media dia, nggak suka keteto segala macam. Dan introvert banget, ketemu uang itu. Jika tidak demikian, lanjut lagi apa? Ini lanjutin apa TikTok? Lanjut. Jika tidak demikian, maka apakah sebenarnya yang membuat seorang istri tidak mau jika suaminya menikah lagi? Jadi kalau bukan karena egoisnya, coba alasan apa? Kenapa? Sama siapa? Capek. Oh mungkin karena riwa-riwi dua istri ya. Harus ngeladeni dua istri, mencarikan nafkah buat gue. Kesian nanti dia capek ya. Ya. Kalau alasannya itu berarti Anda istri yang solihah, Masya Allah ya. Kalau Anda kesian suami capek, Bu. Justru suami bilang, lo malah capek lembek sampean tok. Jika tidak demikian, artinya apa? Kalau memang bukan karena keegoisan, maka apa sih sebenarnya yang membuat istri itu tidak mau jika suaminya menikah kembali sehingga memiliki istri kedua, ketiga, dan keempat? Selama suaminya memang memiliki kemampuan untuk menafkahi mereka semua dan suami itu dipandang mampu berbuat adil di antara mereka. Lo Anda tahu bisa adil atau tidak dari mana kalau belum dicoba? Kalau Anda sok-sokan nuduh, berarti Anda suudzon sama suami. Suami Anda baik enggak, Bu? Berarti kalau dia baik, mampu dong. Berarti Anda suudzon. Tuh kesian suami disuudzoni terus. Suami saya lemah. Suami saya bodoh, tidak adil. Suudzon Anda. Suami Anda baik apa enggak sih? Lah ya sudah. Baik tapi pripun? Baik luar biasa. Ini loh istri yang Masya Allah ini. Lo maksud Anda tidak mau berbagi kebaikan, Bu? Ada ayat Al-Quran enggak, Bu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai surga yang tertinggi sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian, bukan semuanya, sebagian dari apa yang paling kalian cintai. Allah tidak nyuruh menyedekahkan semuanya, sebagian tok. Kalau seminggu itu 7 hari, Allah cuma minta 3 hari. Sedekahkan suami Anda 3 hari. Tetap punya Anda. Sudah, baca aja lah. Gak ngapain kebanyakan penjelasan, sudah. Apakah yang membuat perempuan seperti itu? Apa sih yang menjadikan Anda seperti itu? Artinya menolak poligami ini. Apakah kecintaannya kepada suami? Atau ketidakmampuannya berada jauh dari suami? Anda tidak mampu jauh dari suami. Padahal kalau Anda jauh dari suami, itu waktu yang tepat untuk Anda berduaan dengan Allah, tidak diganggu suami. Dulu ya ada yang ngomong begitu. Pada akhirnya tidak kuat juga. Ya Allah, memang berat ya. Ya Allah, mudah-mudahan sama Allah dikasih pahala besar. Amin. Padahal ia bisa bersabar ketika suami sedang bepergian jauh darinya. Sabarnya dapat pahala. Dia bisa memaksimalkan diri untuk hafalan Quran. Dia bisa memaksimalkan diri untuk merawat anak. Dia bisa memaksimalkan diri untuk merawat tubuhnya. Ya Banda? Ketika sedang jauh dari suami. Tapi yo, pilihan lah ya. Nggak harus dipaksa. Ataukah karena ingin memiliki suaminya seorang diri saja? Iya. Tidak usah dijawab, ini kan buku. Ataukah karena memang ia ingin memiliki suaminya seorang diri saja? Atau karena rasa dengki dan egoisnya yang tinggi? Wong liya gak oleh seneng, aku tok sing oleh seneng. Itu apa? Dengki dan egois. Hendaknya setiap istri
Membayangkan. Jangan. Ini saya baca aja tapi jangan dibayangkan, jangan. Karena saya tahu Anda kalau dipenging malah kayak dikongkon. Jangan tengok kiri. Oh, posnya kok gak oleh iki? Nah, gitu. Hendaknya setiap istri membayangkan jika dirinya berada pada posisi perempuan yang belum punya suami. Jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan kalau Anda pada posisi perempuan yang belum punya suami. Jangan dibayangkan, jangan. Rasakanlah penderitaan yang mereka rasakan, coba. Saya kasih waktu 10 detik. Coba. Oh ya, jangan dibayangkan. Karena di antara sikap moderat, adil, egaliter, dan rasional adalah ketika seorang perempuan memikirkan keadaan saudara sesama perempuannya yang seiman dan kenyataan pedih yang mereka alami. Ada perempuan baru nikah setahun, suaminya meninggal. Ada baru nikah setahun, suaminya pergi entah kemana. Bayangin, umurnya baru 24, 25. Kalau dia tidak boleh nikah lagi ya apa? Kesian kan? Nah, walaupun ya tidak harus dengan suami Anda, ya carilah duda yang pantas, carilah perjaka-perjaka yang belum nikah. Kalau memang ada keluasan hati, keluasan iman, keluasan ilmu, itu pilihan masing-masing. Apakah kesalahan mereka sehingga mereka harus mengalami hal yang berat seperti itu? Maksudnya apa? Kenapa kok perempuan-perempuan itu begitu kejam sama mereka? Seakan-akan mereka tidak boleh merasakan punya suami. Serius ini. Jangan ketawa. Apakah kesalahan mereka sehingga harus mengalami hal yang berat seperti itu? Tidak bisa mendapatkan seorang suami yang dapat melindunginya dan mendapatkan seorang anak dari suami tersebut yang akan menyayanginya, kecuali ia hanyalah sebagai korban dari keegoisan saudara perempuan seiman mereka. Betul apa betul? Takut saya. Di samping adanya bahaya dan kerusakan yang mungkin timbul karena mereka dalam keadaan tidak bersuami dan tidak ada yang menanggung kehidupannya. Nah, sekarang saya tutup begini. Di zaman sahabat Nabi, Anda silakan buka sejarah. Tidaklah ada istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ini kita ngomong ilmiah, Bu ya. Kita ngomong sejarah. Kecuali para sahabat yang lain itu sudah berebut untuk menjadikan perempuan itu istrinya. Tapi ingat, tujuannya apa? Wafaan bi ashabih. Karena sikap setia kepada temannya yang telah meninggal dunia tadi. Jadi maksudnya sikap setia itu apa? Kamu kan teman saya. Kalau kamu wafat, saya tidak akan tinggalkan istrimu itu hidup susah, harus kerja sampai capek, tidak punya laki-laki yang menafkahi dia. Jadi bukan sekedar maaf, bukan sekedar terobsesi dengan perempuannya, tapi apa? Sikap setia kepada teman yang telah wafat. Nah, kalau begini kan indah ya, tapi harus dilandasi ilmu. Sudah, karena semuanya itu kalau pakai ilmu, insya Allah mudah. Tapi maaf, tidak semua orang yang berilmu memang diberi kemampuan untuk mengamalkan ilmunya. Pokok intinya, mampu atau tidak, jangan nolak. Karena apa? Itu yang Anda tolak adalah syariat. Maka jangan juga memandang rendah perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Dan jangan menjadikan perempuan yang dimadu itu jadi bahan olokan. Kok gelem sih mbak? Opo sih mbak? Tidak usah. Terus dianggap sama saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekarang kita masuk pendapat ulama mengenai firman Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Baru fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu wanita saja. Atau budak sahaya yang kalian miliki. Dzalika adna alla ta'ulu. Dan itu lebih berpotensi untuk kalian tidak berbuat aniaya. Maksudnya apa? Lebih mendekatkan kalian pada keselamatan. Cek selamat.
Dunia sampai akhirat. Wong kadang-kadang istri satu saja, bukan ruwet ya. Artinya tanggung jawabnya itu sudah berat. Apalagi harus dua. Nah sekarang, apa pendapat para ulama tentang ayat ini? Yaitu pada surah An-Nisa ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Ini penting Bu, supaya kita bisa memaknai. Kenapa? Surat An-Nisa ayat yang surat keempat ayat ketiga. Masya Allah. Subhanallah Bu, SD yang di Kasembon itu. Maka saya kok tidak pernah takut ya bikin sesuatu itu gratis itu gak pernah wedi. Karena apa? Maka orang-orang itu akan ngelumpuk dewe. Ada yang ini hari ini datang bapak-bapak ngasih apa? Perlengkapan kebersihan, sapu sapu korek, sapu lantai, cikrak segala macam. Itu bawa sak keranjang besar. Nah karena apa? Ya memang Allah itu kita punya keyakinan Gusti Allah mboten sari. Jadi ono ae lah sing nolongi ono. Dan guru-gurunya itu bahkan yang sudah dapat bayarannya gak sepiro gede, itu malah Ustadz sebagiannya saya masukkan lagi buat kas SD. Padahal bayarannya gak gede. Tapi apa? Barokahnya itu loh, Masya Allah, Masya Allah. Dan ada di Pagondangan. Tahu Pagondangan? Pagondangan itu daerah 100% Muhammadiyah. Ya ada satu dua yang mungkin non Muhammadiyah, tapi ya biasa saja. Wong sama-sama Islamnya kan. Itu ada TPQ dibangun mulai tahun 70. Ya, mulai tahun 70 dibangunnya. Lulusannya sudah meluluskan ribuan santri yang bukan hafal Quran, yang sudah lancar baca Quran dan hafal beberapa juz dan ngerti artinya ribuan. Anda bayangkan kalimat ribuan. Anda tahu TPQ-nya ukuran berapa? TPQ-nya itu ukuran 6 kali 3 di Tumluru. Dan muridnya kalau belajar gentenan. Yang saya cuma satu, itu lebih aman. Apa pendapat para ulama? Yang pertama, tafsir dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengutip beberapa pendapat tentang ayat di atas. Ia berkata, pendapat yang paling utama yang kami sebutkan mengenai ayat tersebut adalah pendapat yang mengatakan, kasih garis bawah, pendapat yang mengatakan bahwa jika kalian takut tidak bisa berbuat adil pada anak yatim, maka takutlah juga mengenai perempuan. Jadi kalau panjenengan punya anak asuh yatim, kemudian ada hartanya anak asuh dari orang tuanya, panjenengan khawatir gak iso adil dalam memberi harta tadi kepada anak-anak yatim itu, maka Allah bilang apa? Maka takutnya tidak adil bukan hanya kepada anak yatim, betul-betul tidak khawatir akan terjadi kezoliman, baru boleh nikah lebih dari satu. Mulai dari seorang sampai 4 orang perempuan. Namun, jika kalian takut berbuat zalim walau hanya seorang istri, jadi kalau takut zalim walaupun istrinya cuma satu, ada enggak orang yang zalim pada istri yang cuma satu? Ada. Tidak dinafkahi, tidak bertanggung jawab, tidak dikasihani, tidak disayangi, nafkah batin tidak diberi. Itu kan zalim walaupun istrinya cuma satu. Maka Allah mengatakan, janganlah kalian menikahinya. Jadi wedi zalim, maka nikahi anaknya orang itu yo tanggung jawabnya berat. Jangan sampai anaknya orang itu tersiksa di rumah kita. Karena zaman dulu bapak sama ibunya itu sayang banget sama dia. Dan saya mulai ngerti ini Bu, ketika saya punya anak perempuan. Anak perempuan tuh beda sama anak lanang, beda banget. Anak laki itu terkesan apa? Cuek. Tapi anak perempuan kita datang, dirangkul, diciumin, mau berangkat lagi, jangan, yuk surtaling aja abi katanya. Surtaling tuh, kasur, bantal, guling. Surtaling aja abi, nggak usah pengajian. Abi kan bukan ustadz kalau di rumah. Itu anak perempuan sampai ketika dia itu nyium, meluk, bahkan garuk no geger, ngelus-ngelus paha kita, itu kita mikir, waduh, gila sampai untuk suami yang salah, betapa sakit hatinya saya sama suaminya. Nah, itu seperti ini, itu harus difikirkan para suami, bagaimana perasaan orang tua istrimu kalau sampai istrimu itu kamu zalimi, ngerti enggak? Hei para suami,
Oh, istri ini ya? Iya, saya kira suami Anda. Nah, akan tetapi cukuplah dengan budak perempuan yang telah kalian miliki. Jadi kata Allah, kalau memang kalian takut zalim, bahkan ketika istri kalian cuma satu, maka jangan nikah. Budak saja dipakai. Itu bahasa kasarnya begitu. Karena kalau budak itu apa? Boleh tidak digauli oleh tuannya? Boleh. Dan budak itu haknya, yang penting dikasih makan. Tidak ada urusan perasaan, tidak ada. Tapi kalau istri, perasaan pun kudu Joko, maka tidak boleh. Ibu-ibu janganlah minta-minta foto sama saya. Saya ini orang yang paling segen nolak itu. Tapi jurune hati jangan lek panjenengan gak jaluk jane yo luwih ampi, karena saya punya istri yang ketika ngelihat itu rodok kok ini ya bojoku ya. Dan kadang-kadang bukan cuma suudon sama saya, sampai ibu-ibu pun dia sama dia diilokno. Kok gak izin yo jaluk foto mbek wong lanang. Nemplek-nemplek koyo ngono. Nah, tapi saya ini nolak iku serba susah, ya Allah, ya Rahman. Maka saling menjaga itu penting ya. Saling menjaga. Tadi malam di alun-alun Batu, saya lagi nunggu istri saya pulang dari kan dia mau nikahin adiknya laki-laki, dia datang ke tukang kain segala macam spray. Saya nunggu di alun-alun di warungnya teman saya. Setelah istri saya selesai, saya jalan. Orang-orang Arab, masya Allah. Jadi Arab itu angel tatana nih. Di Uber saya, di Uber mobil saya sudah jalan. Ayo modern foto sih, wah aku yang mau fan loh Mbak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya mek ngeregani tok Bu, karena dia sudah berusaha jalan, nguber mobil saya. Ayo saya bilang. Setelah dia foto, liane ketok. Ya Allah, istri saya di mobil, depis gini. Ya Allah, ya apa tapi sudahlah, bismillah, semoga Allah menjaga kebaikan buat kita semua. Amin. Kami ingin mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang paling utama tentang tafsir ayat ini. Nah, nanti saya contohkan begini. Panjenengan yang boten gak ada bukunya, buka di Google Tafsir At-Tabari An-Nisa ayat 3. Tafsir At-Tabari An-Nisa ayat 3. Nanti keluar pendapat ini. Karena apa? Imam Tabari itu mengatakan, jangankan istri 2, 3, atau 4. Kalau istri 1 saja kalian takut zalim sama dia, jangan nikah. Apalagi sampai 2 yang berpotensi akan menzalimi istri pertama. Bahkan istri kedua pun bisa jadi zalim. Ada loh Bu, orang yang nikah kedua, istri keduanya jadi korban. Gak tahu diparani ini melek. Longgar tok, lek iling tok. Ini bukan zalim sama istri pertama tok, tapi zalim sama istri keberapa? Nah, maka itulah saya mesti ngingetin ibu-ibu. Jangan gampang-gampang mau dijadikan istri kedua. Jangan gampang. Apalagi siri. Bu, hati-hati. Lek pas ketemu wong lanang sing api, lumayan. Lek pas ketemu sing gak tanggung jawab, waduh, nyesel dunia akhirat Anda. Sudah. Saya lanjutkan. Allah memberitahukan mereka bagaimana caranya untuk terhindar dari zalim kepada perempuan. Jadi Allah ngasih tahu bagaimana caranya biar kalian tidak terjatuh pada perbuatan zalim kepada perempuan. Artinya apa? Ojo rapi. Kalau 1 tidak zalim, 1. Kalau 2 khawatir zalim, 1 saja. Tapi kalau dengan istri 1 itu tetap kalian khawatir muncul kezaliman, karuan gak usah rapi. Itu saking Allah mengingatkannya jangan sampai zalim. Maka penekanannya pada ayat itu menurut Al-Imam At-Tabari bukan pada jumlah istrinya, tapi penekanannya pada zalimnya. Ini ulama tenanan yang ini bisa merangkai ayat itu sehingga ayat itu bisa masuk buat laki dan buat perempuan. Karena ayat ini kalau ditafsirkan dengan cara yang tidak tepat, kesannya apa? Menzalimi perempuan. Allah memberitahukan kepada mereka bagaimana caranya untuk terhindar dari zalim kepada perempuan. Sebagaimana Allah telah memberitahukan kepada mereka cara untuk terhindar dari perbuatan zalim terhadap anak yatim. Ayat awalnya apa? Ayat pertama, kedua itu berbicara jangan zalim kepada anak yatim. Baru ayat ketiganya kepada perempuan. Maka Allah ngasih tahu caranya. Ojo diambil. Tidak usah ngambil anak yatim kalau takut zalim kepada anak yatim. Begitupun jangan ngambil istri kalau kalian khawatir zalim kepada istri. Masya Allah.
Sudah Bu ya? Nanti insya Allah berikutnya kita baca pendapat Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon dimaafkan ya kalau ada yang salah-salah, ada yang kurang-kurang, ada mungkin guyon yang kurang menjadikan Anda kurang berkenan. Mohon dimukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.